Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Pratama, NRP 50012211119, seperti yang tertera di atas. Di sini izin izin kepada Bapak Saifuddin, izinkan saya menjelaskan mengenai lab mini laporan saya tentang metode triangulasi untuk menentukan epicenter gempa yang di negara Jepang dengan data dari 5 stasiun seismik yang sudah Bapak berikan. Ini berikut laporan saya, Pak, untuk kita bisa dimulai saja mungkin dari langsung ke pendahuluan. Jepang merupakan salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa letak geografisnya yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik yang aktif, seperti lempeng Pasifik, Filipina, dan lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara. Aktivitas lempeng ini seringkali memicu gempa bumi dengan skala yang begitu besar sehingga menjadi ancaman serius bagi keselamatan penduduk di sana. Dan dalam upaya mitigasi bencana alam, salah satu langkah krusial adalah menentukan lokasi epicenter gempa secara cepat dan akurat. Dan pengetahuan tentang posisi epicenter memungkinkan pihak berwenang untuk segera menentukan area yang terdampak dan mengeluarkan peringatan dini atau peringatan lebih awal kepada negara atau ke masyarakat umum untuk selalu dan bisa serta melakukan evakuasi sehingga diperlukan. Dan metode triangulasi ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dan salah satu teknik yang digunakan yang umum untuk menentukan lokasi epicenter dengan memanfaatkan data dari beberapa stasiun seismik yang ada di Jepang. Kebetulan yang diberikan Bapak ini ada 5 data stasiun di Jepang. Namun kalau boleh menjawab itu di Jepang ada banyak beberapa stasiun gempa. Namun di sini yang diberikan 5. Dan penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif metode triangulasi, metode triangulasi. Metode, seberapa efektif metode triangulasi ini dalam memetakan lokasi epicenter gempa di wilayah yang memiliki aktivitas seismik yang tinggi. Kebetulan ini nanti bakal jadi perbandingan dari data yang Bapak berikan dari SIIED kalau nggak salah itu. Nah, jadi nanti bakal ada dua perbandingan dari dua data yang pertama dari data SIED yaitu stasiun gempa yang ada di Jepang dan sama metode triangulasi yang bakal kita alami di sini. Dan sebelum itu kita lanjut ke bab 2 dulu yaitu metodologi alat dan bahan itu saya sebutkan beberapa software yang diberikan Bapak untuk digunakan untuk melakukan metode ini yaitu ada MATLAB, Iris Edu atau aplikasi software web dan Excel. MATLAB ini digunakan untuk memplot data gelombang EW, NS, dan UD. NS itu north dan south dan UD itu up down atau vertikal. Dan setelah picking gelombang P dan S. P itu primer dan S itu sekunder pada stasiun, yaitu ada 5 stasiun, yaitu dengan kode IWT 024, IWT 025, MGY 001 sampai 003. Dan iris itu ini berfungsi untuk memplot data gelombang guna untuk menentukan epicenter gempa. Nah, iris itu ini berfungsi untuk memplot data gelombang yang sudah kami masukkan di Excel atau sudah kami dapat dari codingan yang sudah Bapak berikan di awal itu. Dan dan Excel ini digunakan untuk menyajikan plot data gelombang yang diperoleh dari MATLAB. Jadi sebelum itu lanjut ke langkah kerja dulu dalam analisis menentukan epicenter ini terdapat beberapa langkah yaitu pertama itu membuka software MATLAB dan memasukkan shortcode yang telah disiapkan sebelumnya. Habis itu
di run, ketika di run itu nanti bakal ada beberapa gelombang-gelombang seismik dari 5 stasiun dan di datanya nanti ada 3, misal seperti ini. Kalau boleh saya contohkan itu bakal seperti ini. Nah, contohnya ini ketika di run, ini contoh saja ya Bapak ya. Nah, seperti ini dari data data contohnya ini dari stasiun IWT 024. Nanti setelah dari sini bakal kita tarik ini di sini dijelaskan di sini tuh bahwa ada gelombang P di sini dan gelombang mula dan ini bakal gelombang datang dan ini ada di sini yang garisnya besar ini gelombang susulan yang lebih besar. Jadi untuk yang warna biru ini kebetulan EW dan selanjutnya ini tuh NS dan ini UD. Dan misalnya kita tarik seperti ini untuk gelombang P-nya dan ini selanjutnya untuk gelombang S-nya di sini. Setelah setelah ini langsung dilanjut ke stasiun berikutnya yaitu IWT 025, habis itu MGY 001 sampai habis. Nah, nanti setelah itu bakal didapatkan data sebagai berikut seperti ini. Ini misalnya saja seperti ini. Nah, nanti datanya itu berupa TP, TS, dan DT dan juga R yaitu radiusnya segini. Dan ini setelah itu di bakal dimasukkan ke Excel terlebih dahulu. Lanjut ke sini dulu. Nah, untuk setelah grafik dari kelima ini muncul, data yang dihasilkan oleh Common Window MATLAB itu diekspor ke Excel dulu, disusun biar rapi dan membentuk suatu tabel. Dan setelah data itu terorganisir atau tersusun rapi, kita langsung membuka-buka software atau web Iris itu untuk melakukan plot data yang diperlukan dengan memasukkan data dari kelima stasiun seismik tersebut. Lingkaran epicenter akan muncul dan siap dianalisis lebih lanjut. Dan ini hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya untuk persamaan yang digunakan ini untuk menunjukkan jarak epicenter gempa dari suatu stasiun seismik, yaitu R sama dengan TS per TB per 1 per VS dan 1 VP, di mana VS dan VP ini konstan, yaitu jumlahnya sejauh 3 km per jam dan VP-nya akar 3 VS. Dengan memasukkan data waktu kecepatan ini, persamaan memberikan nilai jarak epicenter dari stasiun seismik yang dapat digunakan untuk memperkirakan lokasi pusat gempa. Dan untuk analisa data yang saya dapat, yaitu ada beberapa data, yaitu data plot dari 5 gelombang P dan S dari 5 stasiun yang berbeda yang dapat dilihat di lampiran seperti ini, Bapak. Dan ini sebenarnya datanya sudah didapat dari codingan dan ini contohnya dari stasiun IWT 024, IWT 005, semua lengkap EW, NS, UD selanjutnya. Dan data untuk selanjutnya itu ada hasil pengukuran yang dapat dilihat dari tabel satu, yang ini kebetulan lat dan stasiun lat dan long ini sudah didapat dari file yang Bapak berikan. Di situ seperti ini contohnya, seperti ini. Seperti ini contohnya. Nah, untuk stasiun lat dan long ini ditulis ini. Kalau stasiun lat 38.7348 ya untuk stasiun yang pertama yaitu ini untuk MYG 003 untuk IWT 0024 mungkin lagi error dan langsung saya next aja dan itu di datanya intinya data dari sini itu sudah didapat dari sebelumnya dari data yang Bapak berikan berupa file zip itu dan R sama D. R ini satuannya kilometer dan DT ini sudah didapat dari codingannya seperti yang sudah dijelaskan tadi di codingan. Nah,
Nah, didapat dari sini misalnya IWT 025 ini error. Contohnya ini di IWT 024 ini didapatkan seperti TP, TS, DT-nya 151734 dan R-nya 107.7016 itu langsung dimasukkan ke tabel sini, ke tabel satu data hasil pengukuran seperti itu. Nah, untuk data selanjutnya yaitu data hasil simulasi dari aplikasi Iris itu yang dapat dilihat pada gambar satu. Nah, dari sini setelah diplot di Excel, habis itu membuka aplikasi Iris itu dan memasukkan file-filenya dan dapatkan data hasil epicenter yang lumayan mendekati di mana ini tuh hasil dari SID yang sudah Bapak berikan lokasinya dan ini potongan epicenternya mendekati di sini. Dan lanjut untuk pembahasan pada percobaan epicenter perbandingan data dari stasiun-stasiun seismik lokal dengan data yang disediakan oleh NID, National Research Institute for Earth Science and Destination Resilience, menunjukkan beberapa perbedaan dalam dua aspek penting yaitu lokasi epicenter dan jarak stasiun-stasiun seismik dari epicenter. Perbedaannya mencolok dalam dan lokasi epicenter mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu perbedaan metode analisis, di mana ini itu mungkin menggunakan metode kecepatan gelombang seismik yang lebih canggih dan akurat dibandingkan metode analisis yang digunakan oleh stasiun-stasiun lokal seperti tadi IWT 024, 025, dan lain-lain itu. Selain itu, NIAD itu memiliki akses jaringan stasiun yang lebih luas dan sensitif sehingga memberikan cakupan data yang lebih baik. Dan masalah lain yang mempengaruhi hasil triangulasi adalah kesalahan dalam pengukuran waktu kedatangan gelombang seismik dan distribusi stasiun yang tidak merata. Jadi itu mungkin kesalahan dari penggunaan saya sendiri ketika mengambil data gelombang P dan S-nya ketika ngeplotnya itu kurang akurat di mana titiknya kurang sesuai dan stasiun-stasiun ini kurang tersebar secara optimal dapat menghasilkan data yang kurang akurat, terutama ketika menganalisis epicenter gempa di wilayah yang jarang dilengkapi dengan alat seismik. NIAD ini kemungkinan melakukan koreksi kecepatan gelombang yang lebih tepat, mengingat adanya variasi struktur geologi di bawah permukaan yang bisa mempengaruhi perjalanan gelombang seismik. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertamanya, peningkatan metode kecepatan gelombang yang lebih spesifik untuk wilayah lokal bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi. Kedua, memperbanyak jumlah stasiun seismik dengan distribusi yang lebih merata dapat membantu dalam memperoleh data yang lebih representatif. Dan terakhir, adopsi teknologi pengukuran yang lebih canggih dan penerapan metode analisis yang lebih modern seperti yang dilakukan NIAD untuk memperbaiki keakuratan deteksi epicenter gempa di masa mendatang. Dan didapat pembahasan seperti tadi. Selanjutnya untuk bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan simulasi penentuan epicenter menggunakan metode triangulasi, ditarik dua kesimpulan, yaitu terdapat perbedaan signifikan dari penentuan epicenter gempa antara dari data stasiun yang 5 tadi dan NIAD. Perbedaan ini disebabkan oleh metode analisis yang digunakan dari distribusi dan sensitivitas stasiun seismik. NIAD lebih akurat menggunakan metode kecepatan gelombang yang lebih canggih dibanding yang stasiun lokal. Dan yang kedua, untuk meningkatkan akurasi penentuan epicenter perlu dilakukan peningkatan model kecepatan gelombang sesuai dengan kondisi geologi lokal, memperbanyak jumlah stasiun seismik agar data yang didapat lebih sensitivitas dan lebih baik lagi. Dan ini lampiran dari data plot gelombang dan mungkin penjelasan dari saya cukup dan ini sudah sesuai yang Bapak sebenarnya kalau di pembahasan itu kalau belum sesuai itu karena memang kesalahan dari kita pengambilan data dan memang kekurangnya data yang diberikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.